Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Rizky di acara Talk Show Inspirasi Mahasiswa. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku yaitu berjudul Power Negara. Nah, dalam buku ini nanti kita akan kedatangan dua tamu dan dua tamu ini akan menjelaskan pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Oke, untuk yang pertama kita membahas tentang subbab dari buku Power Negara ini. Nah, buku dari Power Negara ini membahas tentang bab 2, yaitu peran intelijen dalam pengumpulan informasi hingga propaganda. Saya akan jelaskan dikit dari peran intelijen tersebut. Yang pertama, untuk guna memperoleh power dalam melakukan interaksi hubungan internasional, pemerintah suatu negara perlu mengambil kebijakan yang tepat dalam semua situasi dan kondisi. Penulis percaya bahwa jumlah personal militer atau alutsista, kondisi geografis, penguasa medan, maupun pasokan logistik setidaknya hanya akan mampu menyumbang 20% kemenangan dalam perang. Sedangkan 80% lainnya disokong oleh penguasa data intelijen. Hal ini yang telah dimainkan oleh Israel di Timur Tengah menggunakan Mossad miliknya. Agen Mossad yang memiliki keterampilan baik di bidang intelijen maupun membuat negara Yahudi tersebut dapat tetap bertahan dengan serangan negara Arab pada Perang 6 Hari itu. Bahkan agen intelijen mereka seperti Ashraf, Marwin hingga Eli Cohen sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam sejarah intelijen dunia. Nah, kenyataan tersebut tentu saja menuntut pemerintah negara harus memiliki segala informasi dan data sebelum mengambil suatu kebijakan yang rasional, utamanya menyangkut seluruh komponen negara. Disinilah peran intelijen sebagai unit penting mata dan telinga negara dalam pengumpulan informasi dan data diperlukan. Data yang dihimpun oleh intelijen merupakan langkah awal pengambilan suatu kebijakan yang terbaik. Nah, sekarang kita akan berdiskusi nih dengan narasumber kita yaitu dari Badan Intelijen Negara yaitu Mas Angga Saputra. Mari kita sapa Mas Angga Saputra dulu. Sebelum kita menyapa Mas Angga Saputra ini adalah di Badan Intelijen Negara sebagai Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri. Ayo kita sama-sama sapa Mas Angga. Halo Mas Angga, apa kabar? Alhamdulillah dengan kabar yang baik. Dari Mbak Putrinya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Mas. Nah nanti Mas kita akan berbincang santai nih Mas tentang pengetahuan Mas dalam power negara ini yang berkaitan dengan Badan Intelijen Negara. Mungkin nanti Mas kami akan memberikan dua pertanyaan kepada Mas yang bisa Mas jawab sesuai dengan kemampuan yang Mas miliki. Nah pertanyaan pertama nih Mas yang pengen kami tanyakan kepada Mas, apa sih peran intelijen bagi negara? Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Putri. Ya, saya usaha untuk menjawab. Untuk peran dari intelijen bagi negara, itu bila merujuk kepada intelijen, kegiatan intelijen sendiri merupakan suatu usaha, kegiatan, dan tindakan secara terus-menerus yang dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi segala bentuk ancaman segala waktu, baik jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang, dengan pola kerja yang mantap. Kegiatan intelijen sendiri memiliki fungsi mulai dari penyelidikan, pengamanan, hingga penggalangan yang ditujukan guna mencari data dan informasi yang dimiliki oleh pihak lawan. Seluruh data yang dicari diharapkan sedetail mungkin dan mendapatkan informasi yang mendukung pemerintah dalam mengambil langkah ke depan ataupun mengambil sebuah kebijakan. Dalam pola tinjauan yang hendak dilakukan penggali informasi, intelijen akan mengutamakan pencarian informasi dengan banyak analisis sudut pandang. Salah satunya menggunakan pengamatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, data yang didapat diolah sedemikian rupa dan diharapkan produk intelijen berupa informasi yang terpercaya. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih atas jawaban pertanyaan pertamanya. Oke Mas, tidak memperpanjang waktu supaya kita bisa lebih singkat dalam menjalankan webinar ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Pertanyaan kedua yang ingin kami tanyakan kepada Mas Angga, yaitu selain melakukan pengumpulan informasi, apa nih Mas tugas intelijen yang lain? Ada atau enggak Mas? Kalau ada, bisa dijelaskan dong Mas kepada kami. Makasih Mas Angga, silakan.
Oke Mbak Putri, terima kasih juga atas pertanyaannya. Di sini untuk selain melakukan pengumpulan informasi, nah juga mungkin teman-teman kan menanyakan apa sih tugas dari intelijen negara yang lain. Nah, selain mengumpulkan pengumpulan informasi, intelijen era modern negara juga sering ditujukan dalam pembuatan propaganda sebagai upaya menyerang. Adaptasi lapangan yang dilakukan oleh para intelijen di hampir seluruh dunia ini akan cenderung lebih banyak dengan menggunakan teori post-truth. Informasi yang tersebar di berbagai media akan dibuat sedemikian rupa agar operasi yang dijalankan dapat berhasil. Pada dasarnya, teori post-truth ini merupakan kebohongan yang diulang-ulang dan menyebar hingga dianggap menjadi kebenaran. Aplikasi di lapangan, upaya ini akan sangat berhasil dilakukan kepada masyarakat menengah ke bawah yang terkadang mudah sekali percaya dalam suatu informasi tanpa dilakukannya pencarian data yang benar. Kegiatan propaganda semacam ini yang dilakukan oleh pihak intelijen lawan guna menghancurkan stabilisasi yang namanya negara juga harus perlu diwaspadai guna meminimalisir dampak yang terjadi. Seperti itu Mbak Putri. Wah, jawabannya sangat menarik sekali nih, Mas. Nah, mungkin itu saja nih, Mas, bincang kita pada hari ini. Untuk Mas Angga, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang Mas Angga berikan kepada kami bisa kami terima dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya, Mas. Oke, siap untuk Mbak Putri. Selamat beraktivitas kembali dan salam hangat untuk teman-teman yang ada di sana. Nah, setelah kita kedatangan tamu tadi, yaitu Mas Angga Saputra, sekarang kita kedatangan tamu kedua, yaitu Mas Rizky Ihsan Mustafa sebagai staf ahli bidang pertahanan dan keamanan. Ayo kita sapa Mas Rizky-nya dulu. Halo Mas Rizky. Halo Mbak Putri. Nggak bisa dengar suara saya, Mas? Bisa terdengar dengan jelas. Mas, nanti kita akan membahas tentang Badan Intelijen Negara nih, Mas, sesuai dengan subbab dari buku Power Negara yang kita bahas hari ini. Mungkin nanti Mas kita ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Mas, yaitu sebanyak 3 pertanyaan. Pertanyaan ini Mas jawab sesuai dengan apa yang Mas bisa atau sesuai dengan yang sudah Mas baca nih Mas. Jadi kita sharing-sharing santai saja tentang buku Power Negara ini Mas. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, boleh dulu dong kita sharing-sharing santai terlebih dahulu. Sekarang Mas Rizky kesibukannya apa nih Mas? Kesibukan sehari-hari ya bekerja seperti biasa di instansi Badan Intelijen Negara, menyelesaikan kasus-kasus yang diperlukan untuk membantu negara kita ini. Oke, terima kasih Mas. Oke nih Mas, kita masuk ke bagian pertanyaannya. Dalam era modern ini, apa sih peranan intelijen penting untuk dilaksanakan? Kalau menurut saya sendiri, dalam era modern ini sangat penting peranan intelijen dalam mempengaruhi power yang dimiliki oleh suatu negara. Intelijen menjadi mata dan telinga dalam setiap unit kegiatan suatu negara di masa damai dan perang. Dengan berkembangnya zaman, konsep penggunaan intelijen pun juga turut mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut mulai dari yang bersifat konvensional menjadi lebih modern. Ya Mas. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal utama apa yang harus dimiliki oleh suatu negara dalam mengambil sebuah kebijakan nih Mas? Hal utama yang harus dimiliki dalam mengambil sebuah kebijakan oleh negara itu yang pastinya adalah data dan informasi ya. Pada posisi ini, anggota intelijen itu diperlukan pada seluruh kondisi negara. Informasi dan data yang salah akan berpengaruh kepada kesalahan negara dalam mengambil keputusannya pula. Wah, jawabannya begitu menarik ya Mas. Nah, ini termasuk kita masuk ke pertanyaan terakhir Mas. Mungkin pertanyaan terakhir ini bisa Mas Rizky jawab lebih lama Mas, supaya sesi sharing kita juga tidak cepat terpisah gitu Mas. Oke nih Mas, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu seperti apakah titik rawan yang sering diincar peranan intelijen dalam menjatuhkan objek lawan nih Mas? Tentunya
Sangat menarik bukan pertanyaan kami? Silakan jawab, Mas. Titik rawan yang sering diincar pada peranan intelijen ya saat menjatuhkan objek lawan itu yaitu central of gravity-nya. Central of gravity-nya negara. Pada mulanya central of gravity ini digambarkan pusat ibu kota negara. Namun semakin berkembangnya waktu, konsep central of gravity ini berkembang menjadi suatu aspek titik inti atau pusat suatu negara, di mana ketika titik tersebut diserang, maka akan mengganggu stabilitas suatu negara tersebut. Dalam kata lain, central of gravity merupakan fondasi yang membentuk negara tersebut. Hal ini dapat berbentuk dari berbagai macam aspek, seperti ibu kota negara, dasar negara, ekonomi, sejarah, dan lain-lainnya. Nah, setelah Mas menjawab beberapa pertanyaan yang kami berikan tadi, Mas, sebelum mengakhiri perpisahan kita pada talkshow kita hari ini, mungkin ada pesan ya, Mas, untuk talkshow kita hari ini untuk masyarakat ataupun untuk saya sendiri, Mas. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Angga tadi, adaptasi lapangan yang dilakukan oleh para intelijen di hampir seluruh dunia ini akan cenderung lebih banyak dengan menggunakan teori post-truth, di mana informasi yang tersebar di berbagai media akan dibuat sedemikian rupa agar operasi yang dijalankan dapat berhasil. Jadi pesan kami kepada masyarakat, agar tidak menerima mentah-mentah informasi yang beredar di sosial media dan melakukan cross-check ulang. Karena kegiatan propaganda semacam ini yang dilakukan oleh pihak intelijen lawan guna menghancurkan stabilisasi negara perlu diwaspadai guna meminimalisir dampak yang terjadi. Oke, Mas, terima kasih atas pesan yang diberikan untuk kami ataupun untuk teman-teman semua. Semoga pesan yang Mas berikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, Mas. Oke, Mas, mungkin pesan tadi juga bisa mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk Mas Rizky, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir pada acara talkshow kami pada hari ini. Semoga karya Mas Rizky semakin banyak dan semoga semakin sukses untuk kedepannya. Ya, terima kasih kembali kepada Mbak Putri telah menyempatkan saya untuk menjadi narasumber di acara kegiatan ini. Senang sekali melihat para anak muda ikut turut serta dalam mensukseskan kegiatan pada intelijen kami ini. Sebelum kita mengakhiri acara talkshow kita pada hari ini, nah mungkin dari teman-teman yang telah bergabung di acara talkshow hari ini mau memberikan tanggapan atau kritikan supaya talkshow kita selanjutnya lebih bagus lagi nih daripada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, kami persilakan. Izin. Perkenalkan, saya Yuliana Safitri dari Universitas Jambi. Baik, terima kasih atas talkshow yang diadakan pada hari ini. Sangat baik dan memberi wawasan yang banyak kepada saya, di mana saya juga mengetahui bahwa saya jadi mengetahui apa itu intelijen. Jadi intelijen itu adalah tindakan yang secara terus-menerus dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi segala bentuk ancaman, baik dalam segala bentuk waktu juga, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi saya juga mengetahui bahwa intelijen itu bertugas untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan hingga penggalangan yang ditujukan guna mencari data dan informasi yang dimiliki oleh pihak lawan. Seperti itu, Mbak Putri. Ya, terima kasih Mbak Yuliana dari Universitas Jambi nih. Yuk, siapa lagi yang mau memberikan tanggapannya? Saya persilakan sebelum kita menutup talkshow kita pada hari ini. Izin memberi tanggapan, Mbak Putri. Perkenalkan, saya Syafiq Rizky dari Universitas Jambi. Dari talkshow yang telah kita saksikan tadi, tentunya sangat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Melalui talkshow ini, saya bisa mengetahui peranan intelijen dalam pengumpulan informasi hingga propaganda. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Seli. Mbak Seli dari Universitas mana, Mbak Seli? Universitas Jambi. Oke, ini ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Boleh deh satu tanggapan lagi saya berikan sebelum kita menutup forum kita pada hari ini. Halo, saya Alda Fariska Dewi, mahasiswa Universitas Jambi, ingin menanggapi talkshow pada hari ini. Talkshow-nya sangat menarik dan informatif, dapat mengenal hal baru tentang intelijen dan memahami dunia intelijen yang notabene-nya bersifat sangat rahasia. Sekian, terima kasih. Sama-sama Mbak Alda Fariska Dewi. Oke, sekarang kita boleh deh satu tanggapan lagi kalau bisa yang cowok deh. Saya mau dengar yang cowok nih. Oh iya Mbak, ini Mbak, kenalkan nama saya Muhammad Gufar Mbak dari
Jadi saya ingin menanggapi dari peran Mbak intelijen yang sudah diterangkan oleh Mas Angga dan Mas Rizky. Memang bagus, baik, dan berwawasan bagi semua pemuda, bagi semuanya lah Mbak. Ya, terima kasih kembali kepada Mas Gofar dari Universitas Jambi. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini talkshow kita pada hari ini. Siapapun yang berkaitan dengan talkshow ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga dalam waktu kita bisa bertemu kembali. Saya Putri Rizky sebagai host. Sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.